Masih di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Segera melanjutkan program siar berikutnya. Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah pagi ini bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah. Wadah etam kesah-kesah segalanya. Masyarakat yang sehat adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses, inklusif dan tanpa diskriminasi. Salah satu wujud nyata adalah melalui program layanan berobat cukup menggunakan KTP. Sebuah inisiatif untuk memastikan bahwa setiap warga ber-KTP Kutai Kartanegara bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Dan bagaimana alur mekanisme program ini berjalan serta apa saja layanan yang bisa diakses dengan menggunakan KTP. Dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu program layanan berobat cukup menggunakan KTP. Sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Anang Hadi Sujatmiko selaku Katimkar Kemitraan dan Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ada Ibu Dr. Martina Yulianti SPPD Finasim Mkes Mars selaku Direktur Utama RSUD Aji Muhammad Parikesit. Dan kemudian ada Ibu Ika Irawati SKM selaku Kepala BPJS Kesehatan Tenggarong. Selamat pagi Bu Ika, Pak Anang, Bu Yuli. Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya? Sehat ya. Yang paling pertama adalah sehat. Ya. Dan berbicara tentang berobat cukup menggunakan KTP ini. Mungkin saya ke Pak Anang dulu, Pak. Ya. Apa latar belakang diluncurkannya program berobat cukup menggunakan KTP ini, Pak, sebenarnya? Iya. Terima kasih Mbak Dea. Sebenarnya program pelayanan gratis melalui KTP ini adalah inisiatif dari Bupati kita. Biasanya beliau mengharapkan atau ingin memastikan bahwasanya tidak ada lagi masyarakat Kukar itu yang tidak bisa mengakses sarana pelayanan kesehatan karena kendala biaya. Nah, oleh karena itu Bupati menetapkan untuk pelaksanaan program ini sebuah visi dan misi Kukar Idaman ya, yang beliau launching itu intinya visi misinya adalah pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Nah, itulah kenapa akhirnya program pelayanan kesehatan gratis dengan KTP ini diluncurkan. Mungkin kira-kira begitulah. Berarti dalam artian masyarakat Kukar ini sebelumnya banyak yang susah mengakses untuk layanan kesehatan gitu, Pak? Ya, sekarang ini kan terjadi pola perubahan penyakit ya. Jadi dulu kalau penyakit ini sekarang justru banyak kasus adalah kasus-kasus yang berbiaya mahal ya, atau penyakit degeneratif ya Bu Juli ya, kira-kira begitu ya. Jadi itu kan biayanya mahal sekali itu. Jadi masyarakat itu khususnya untuk dirawat inap itu memang sangat membebani dalam hal pembiayaan kesehatannya apabila sakit ya. Mungkin kalau di puskesmas atau di sakit biasa mungkin oke, nggak masalah gitu ya, mungkin bisa cukup beli obat di warung, itu bisa teratasi. Tapi kalau membutuhkan rawat inap itu biayanya besar, sehingga kalau berdasarkan hasil penelitian itu seorang itu kalau sakit menghabiskan 6 kali pendapatan dia per bulan. Nah, makanya itu ya bisa dibilang bahwasanya untuk pembiayaan kesehatan ini memang mahal. Nah, jadi mungkin banyak masyarakat kita yang tidak mampu atau tidak memiliki jaminan kesehatan akhirnya membutuhkan itu program ini. Ya. Baik, dan kemudian Bu Yuli, Bu, sejak kapan RSUD Aji Muhammad Parikesit ini mulai menerapkan berobat cukup menggunakan KTP? Ya, terima kasih Mbak Dea. Sebenarnya berobat cukup menggunakan KTP itu sudah dilaksanakan sejak BPJS itu, nomor kepesertaan BPJS itu berbasis NIK. Jadi dan sistem informasi rumah sakit kita
sudah mampu membaca, atau lebih tepat dikatakan ketika NIK itu online gitu ya Bu Ika ya. Jadi mulai bisa berlaku seperti itu sejak NIK itu online. Artinya ketika kita mengetik NIK di sistem kita, baik itu sistem mandirinya rumah sakit sendiri ya maupun yang punya BPJS, itu akan muncul data langsung gitu tanpa harus mengetik nama, alamat dan lain-lain. Jadi berbasis NIK itu ketika itu sudah mulai dapat online, maka kita udah pakai itu. Jadi nggak perlu lagi minta yang lain-lain. Nah, dan ketika NIK itu sudah terbridging dengan BPJS, kepesertaan BPJS, maka tambah nggak perlu lagi macam-macam. Ya NIK muncul termasuk nomor BPJS-nya ya. Itu ya NIK itu ya, nanti Bu Ika yang akan menjelaskan. Begitu. Ya. Baik, dan kemudian ke Bu Ika nih buat saya Bu. Bagaimana pandangan BPJS Kesehatan sendiri terhadap peluncuran program berobat cukup menggunakan KTP ini, Bu? Oh ya, makasih ya Mbak Dea. Terkait dengan peluncuran berobat menggunakan KTP, kami itu sangat support sekali gitu, karena memang program ini ternyata konsep tersebut sejalan dengan regulasi-regulasi yang berlaku seperti itu. Karena memang seperti yang disampaikan beberapa narasumber kita di atas tadi di sebelumnya, saat ini untuk kepesertaan JKN ini memang cukup menggunakan KTP atau NIK sebetulnya. Jadi memang sesuai dengan undang-undang terkait dengan administrasi kependudukan juga nih tahun 2013 Mbak Dea, itu memang disampaikan bahwa memang salah satu cara kita atau warga Indonesia mengakses pelayanan publik itu salah satunya dengan menggunakan NIK juga seperti itu. Jadi benar kalau memang ternyata program tersebut sangat linear dan berjalannya itu sesuai dengan regulasi dan memang sangat bermanfaat juga, karena memang kedepannya identitas itu akan sebagai satu identitas buat warga Indonesia untuk mengakses semua pelayanan publik seperti itu. Dan kemudian bagaimana masyarakat yang belum memiliki BPJS, Bu? Oh gitu. Untuk kita ketahui bersama sebetulnya Mbak Dea, jadi untuk kepesertaan di program Jaminan Kesehatan Nasional ini, nah kalau BPJS kesini kan badan pengelolanya ya, badan penyelenggaranya. Jadi program ini program Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian di program ini juga segmen pesertanya itu terbagi menjadi dua kategori besar. Jadi ada yang peserta dibiayai oleh penerima bantuan iuran atau dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah provinsi. Ada juga yang peserta yang memang dia membayarkan iurannya atau bukan penerima bantuan iuran. Jadi jadi kalau memang bagi yang belum ini nanti disesuaikan bagaimana mekanisme dia untuk mendaftarnya, apakah dia memang secara finansial layak di penerima bantuan iuran atau dia secara finansial memang dia ada di segmen yang bekerja atau mengiur tadi, bukan penerima bantuan iuran. Jadi bagi yang belum nanti dicek kembali kesesuaian segmennya yang pas buat warga-warga khususnya di Kutai Kartanegara, warga Kutai Kartanegara cocoknya di segmen yang mana, seperti itu. Baik, dan kemudian masih di Bu Ika nih Bu, apakah program ini bersinggungan atau justru mendukung tujuan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS sendiri, Bu? Kalau program berobat dengan menggunakan KTP sebetulnya sangat linear, jadi memang sinergitasnya terlihat sekali, memang luar biasa. Untuk pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kami mengapresiasi luar biasa nih melalui Pak Anang, Bu Yuli sebagai ini ya mitra-mitra kami di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa pemerintah Kabupaten Kartanegara melalui Bapak Bupati dan OPD terkait sangat mensupport salah satu program strategis nasional ini. Karena di program Jaminan Kesehatan Nasional ini merupakan salah satu program strategis juga memang Mbak Dea, karena memang salah satu kebutuhan dasar masyarakat itu dimulai dari kesehatan dan pendidikan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ika, dan balik lagi saya ke Pak Anang, Pak. Bagaimana Dinas Kesehatan melihat urgensi akses layanan kesehatan yang inklusif melalui KTP, Pak? Ya, jadi gini ya, pada program pembiayaan gratis dengan KTP ini, saya pikir itu sangat urgent ya. Kenapa? Karena kan kita berharap akses ke sarana pelayanan kesehatan itu jangan diperurut dengan banyak birokrasi ya. Harus fotokopi ini, fotokopi itu kan. Kita berharap ya permudah lah
cukup dengan KTP, itu sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh BK dari BPJS Kesehatan, bahwasanya juga sekarang berobat dengan menggunakan BPJS itu cukup dengan bawa KTP, tidak perlu bawa kartu dan lain sebagainya. Dan saya perlu ingatkan lagi, sebenarnya program berobat gratis dengan KTP itu, supaya nggak disalahartikan ya, itu tetap melalui mekanisme JKN. Nah, jadi bukan beda konsep, tapi sama. Artinya berobat tetap, pelayanan tetap melalui mekanisme JKN dengan penyelenggara adalah BPJS Kesehatan. Begitu. Bagian Bu Yuli, Bu, bagaimana Ibu sendiri dari Direktur Utama RSUD, Bu, melihat urgensinya ini, Bu? Kalau urgensinya memang sangat urgent ya. Kalau saya lebih melihat program ini tuh sebenarnya gratisnya itu nomor 2 gitu ya. Tapi berobat yang mudah. Jadi berobat tanpa ribet, tanpa masyarakat itu harus kalau mau pergi ke rumah sakit, bawa berkas apa ya, bawa berkas apa ya. Itu poinnya sebenarnya. Jadi mengenai apakah berbayar ataukah tidak itu kalau dari sisi rumah sakit ya. Bahkan dia tanpa BPJS pun dia berobat pakai KTP pun bisa gitu. Karena di sistem informasi rumah sakit itu cukup mengetik NIK, data sudah masuk. Jadi nggak perlu kita nanya macam-macam lagi gitu. Nah, ketika dia peserta BPJS, maka itulah ketika dia peserta BPJS dan penyakitnya memang penyakit dengan kualifikasi rumah sakit, maka dia akan dibayar secara penuh oleh BPJS. Artinya yang bersangkutan tidak perlu out of pocket mengeluarkan uangnya untuk membayar pelayanan tersebut gitu. Tapi ketika memang penyakitnya sebenarnya bukan penyakit yang untuk di rumah sakit, karena kan penyakitnya macam-macam ya. Penyakit itu ada yang cuman pilek, ada yang demam. Yang jelas para ahli telah membuat kriteria diagnosis dan diagnosis tersebut mestinya berobat kemana. Nah, karena pemerintah itu sudah membuat fasilitas kesehatan tuh dengan berbagai tingkatan, ya. Tingkat pertama, tingkat lanjut pun ada dengan kompetensi dasar, kompetensi madya, kompetensi utama, kompetensi paripurna. Nah, ini kan sudah diatur oleh pemerintah karena pemerintah yang membiayai kan. Jadi pemerintah itu mengatur diagnosa ini ke tingkat pertama, diagnosa ini ke lanjut yang dasar, lanjut yang madya, seperti itu. Nah, ketika ini tidak berjalan semestinya, artinya yang seharusnya ke tingkat pertama, ke tingkat lanjut dasar, nah ini repot nih, karena negara tidak bisa, BPJS dalam hal ini ya, itu tidak bisa menanggung biaya tersebut. Jadi bisa saya sampaikan bahwa berobat cukup dengan KTP memang iya, dan itu memang sudah terjadi sudah lama, artinya apalagi di masa kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang sekarang tambah marak lagi ya. Dan pasti gratis apabila berobatnya sesuai dengan fasilitas kesehatan yang memang dianggap mampu menangani kasus-kasus tersebut, seperti itu. Baik, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut dengan mana yang boleh ke rumah sakit atau mana yang boleh ke fasilitas kesehatan. Kita jeda iklan sejenak dulu, kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari Kota Raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari Kota Raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Sobat, setiap like, share, atau komentar kita memiliki dampak besar. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jaga privasi dan keamanan pribadi dengan pengaturan yang tepat. Pikirkan sebelum membagikan informasi pribadi atau berita palsu.
berkomunikasi dengan sopan dan hormat walaupun berbeda pendapat, bantu menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Audi, segar pun kelihatan hari ini. Apa rahasianya nih? Biasa mahal Aku nih lagi fokus dengan pola hidup bersih mah. Aku tahu nih, kebiasaan bersih tuh bujur penting untuk kesehatan etam juga. Wadah yo, bujur juga. Aku banyak bener dengar tentang itu tuh. Tapi kemak juga kadang yo, pola hidup bersih tuh penting setidaknya tuh nah. Jadi kayak nih, aku padahi ya awak yo. Pola hidup bersih itu bisa mencegah banyak penyakit. Misalnya awak basuh tangan gak tuh aja tuh sebelum makan, itu aja udah bisa ngelindungi etam dari bakteri dan virus. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang bersih-bersih gak tuh terus awak jadikan rutinitas sehari-hari. Oh, jadi gak tuh yo kunci utamanya tuh basuh tangan aja udah bisa ngurangi risiko penyakit. Iya, bujur. Di tuh mah jua yo jaga kebersihan rumah tuh penting. Makanya bersapu tuh ngepel. Lingkungan bersih tuh bantu etam juga ngerasa lebih nyaman. Sama ngecegah juga penyakit tuh ada di sekitar rumah etam. Oh, jadi dengan rancak kebiasaan-kebiasaan halus ini nih, hidup etam tuh lebih sehat dan kehindar gitu yo dari masalah kesehatan. Iya, dipadahi ngeyel karena nih pola hidup bersih tuh dia hanya soal kebersihan fisik, tapi lingkungan juga. Bahkan tuh jaga keseimbangan hidup etam biar tubuh etam tuh sehat dan bugar gak tuh nah. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana merokok mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Bayangkan sebuah kebiasaan yang sering kita pandang sepele, namun dapat merenggut kesehatan secara perlahan. Merokok bukan hanya soal kecanduan nikotin, tetapi juga soal risiko kesehatan serius yang membayangi setiap batang rokok yang menyala. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak paru-paru, risiko kanker, serta memperburuk kondisi jantung dan pembuluh darah. Bagaimana dengan Anda? Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia 100.6 FM, pilihan terbaikmu. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Baik Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Bu Ika, Pak Anang, dan Bu Yuli dengan tema kita pada pagi hari ini, program layanan berobat cukup menggunakan KTP. Baik, kita kembali lagi. Dan bagaimana masyarakat Kutai Kartanegara khususnya yang tidak mempunyai BPJS, Pak? Mungkin bagaimana kebijakan dari pemerintah sendiri, Pak Anang? Oh gitu ya. Yang tidak memiliki jaminan kesehatan ya. Iya. Sekarang dengan adanya program ini, sebenarnya nggak usah khawatir. Iya. Artinya kan pemerintah sudah memberikan jaminan untuk warga Kukar yang memiliki KTP kali ya, yang memiliki KTP itu dipersilakan untuk mendaftarkan diri di program ini dengan melalui dinas sosial Iya. dan perpanjangan tangan
dinas sosial apa di desa ya, Bu? Di desa. Dengan Poskesos itu. Nah, bisa secara otomatis nanti kita daftarkan. Yang penting dia mau diberikan pelayanan di kelas 3 ya. Iya. Karena kalau yang kelas 1, kelas 2 itu sudah mandiri karena dianggap mampu kan. Iya. Tapi sebenarnya program ini memang tidak memandang apakah mampu tidak mampu, yang penting dia bersedia mendapatkan layanan di kelas 3 itu kita daftarkan. Berarti dalam artian kan ketika orang sakit itu kan urgent sekali. Ketika dia tidak memiliki BPJS berarti bisa langsung ke fasilitas kesehatan menggunakan KTP saja ya Pak? Iya, Bisa. bisa. Baik, dan Bu Ika sendiri Bu, bagaimana dengan yang belum memiliki BPJS gitu Bu, mungkin masyarakat untuk ini sendiri? Kalau ditanyakan terkait yang belum mempunyai BPJS kesehatan dan untuk masyarakat, pasti masyarakat ini kan banyak ya Mbak ya, ada segmen pekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau yang pemerintah yang segmennya tadi sesuai disebutkan oleh Pak Anang tadi terkait dengan yang mau mendaftar ke yang ditanggung oleh pemerintah daerah, mungkin alurnya seperti itu. Tetapi bagi peserta yang memang ingin di kelas 1 atau di kelas 2 itu bisa memilih, dan memang pekerjaannya bukan pekerjaan yang ada hubungan kontraktual antara pemberi kerja sama pekerja, artinya mungkin wira swasta punya apa dan tidak ingin di kelas 3, tadi bisa melakukan pendaftaran dengan menggunakan segmen peserta mandiri seperti itu. Jadi segmen peserta mandiri itu bisa memilih kelas 1, 2, dan 3 seperti itu. Kalau itu ternyata bukan segmen pekerja. Kalau segmen pekerja pasti didaftarkan oleh instansinya masing-masing, baik instansi milik pemerintah maupun instansi milik swasta seperti itu. Kalau yang tidak mampu dalam tanda kutip tadi, mungkin karena kita berbicara warga Kutai Kartanegara, nanti mungkin bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati yang disampaikan oleh Pak Anang tadi, seperti itu. Baik, dan saya ke Bu Yuli Bu, jenis-jenis penyakit atau kapan kita boleh ke RSUD atau kapan kita harus ke fasilitas layanan kesehatan ini? Iya. Mungkin nanti Bu Ika ya, lebih boleh. menjelaskan diagnosanya karena itu yang mengeluarkan dari mereka. Kalau saya sih, kita dari rumah sakit maunya siapapun yang datang ke rumah sakit itu bisa di cover BPJS. Iya. Tapi kan kembali lagi BPJS memiliki kebijakan mereka, aturan mereka yang ya pasti sudah dipikirkan matang-matang ya. Nah, jadi nanti biar Bu Ika yang lebih menjelaskan, tapi intinya adalah kasus-kasus yang tidak memerlukan rawat inap ya. Kasus-kasus ya sederhananya gitu ya, yang tidak memerlukan rawat inap, kasus ringan-ringan misalnya diare tanpa kekurangan cairan ya. Kemudian demam yang tidak mengarah kepada DBD yang harus dirawat ya, tidak mengarah ke tifoid yang harus dirawat. Ya, kasus-kasus seperti itu. Kalau misalnya sesak nafasnya itu bukan sesak nafas karena sesuatu kelainan organ yang berat, tapi sifatnya itu bisa sembuh dengan seperti asma misalnya. Asma ringan itu kan memang sesak, kelihatan sesak banget. Tapi begitu di nebulizer, dia akan membaik seperti biasa. Nah, itu kan rawat jalan. Nah, kasus-kasus seperti itu memang tidak dibawa ke unit gawat darurat. Karena gawat darurat itu namanya juga gawat dan darurat. Kalau darurat itu tidak bisa ditunda sama sekali. Misalnya nyeri dada karena kelainan jantung. Kalau dibiarkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya stroke misalnya. Kalau dibiarkan bisa terjadi hal-hal yang lebih berat. Nah, terus gawat gitu ya. Gawat itu penyakit-penyakit yang memang harus rawat inap. Misalnya penyakit ginjal kronis ya, yang biasanya gagal ginjal, cuci darah rutin, pada saat itu mungkin dia mengalami kejang misalnya. Nah, itu kondisi gawat. Jadi dia memang wajar dibawa ke pelayanan gawat darurat karena kasusnya adalah gawat dan darurat. Atau bisa juga dia gawat tapi tidak darurat, atau darurat tapi tidak gawat, itu masih bisa. Tapi kalau tidak gawat dan tidak darurat, memang tempatnya adalah di pelayanan non UGD, jadi di poliklinik. Nah, di poliklinik itu, kalau ini adalah poliklinik di rumah sakit, dia adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
artinya dia itu lanjut, artinya dia itu menerima rujukan. Jadi kalau tiba-tiba datang peserta BPJS, tiba-tiba datang tidak membawa rujukan, pasti tidak bisa. Kalau mau seperti itu berarti bukan menggunakan jalur yang BPJS gitu. Ada jalur yang lain gitu ya. Walaupun dia punya kartu BPJS, tapi apabila dia begitu itu berarti bukan jalur BPJS. Jalur BPJS adalah untuk penyakit yang tidak gawat dan tidak darurat, datanglah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, untuk baik itu klinik, baik itu puskesmas, untuk mendapatkan rujukan untuk bertemu dengan spesialis di fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit. Jadi tahapannya seperti itu. Memang apa ya? Ketika kita menggunakan asuransi ya, BPJS ini kan asuransi, pasti akan ada tata cara, akan ada aturan main yang memang apabila kita ingin menggunakan manfaat yang disediakan oleh asuransi tersebut, ya kita seyogyanya mengikuti. Seperti itu. Oke? Baik, Bu Ika, mungkin apa saja yang bisa di-cover BPJS dan tidak tercover, Bu? Oh gitu, baik Mbak Dia. Jadi dalam program JKN itu BPJS Kesehatan salah satunya itu terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, salah satunya terkait dengan jaminan pelayanan kesehatannya. Selain mempuling iurannya atau mencari pesertanya, ya salah satunya yaitu menyediakan tempat-tempat atau bermitra dengan fasilitas kesehatan yang bisa menerima peserta-peserta JKN ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau berobat, istilahnya seperti itu. Jadi di program JKN itu fasilitas kesehatannya ada dua Mbak Dea. Jadi ada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, seperti itu. Jadi kalau tingkat pertama itu seperti yang udah Bu Yuli sampaikan tadi, seperti puskesmas, seperti klinik, seperti dokter gigi praktek malam seperti itu, atau dokter gigi praktek malam tuh juga ada, kita kerjasama dengan beberapa provider seperti itu. Kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu yang seperti rumah sakit, klinik utama seperti itu. Nah, terkait dengan yang dijamin atau tidak dijamin, sebetulnya di program JKN seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi, memang ada beberapa hal yang tidak dijamin. Tetapi yang tidak dijamin ini sebetulnya ada penjamin yang lainnya, seperti kasus kecelakaan lalu lintas. Mungkin BPJS Kesehatan tidak menjamin sebagai penjamin pertama, tetapi bisa menjadi penjamin pertama kalau seandainya penjamin pertamanya adalah jasara harja, itu tidak menjamin. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu. Atau kasus-kasus kecelakaan kerja. Kalau kasus-kasus kecelakaan kerja itu dijamin oleh BPJS Tenagakerja, kalau memang ternyata dia bukan kasus kecelakaan kerja, dia baru BPJS Kesehatan, seperti itu. Kalau untuk yang tadi disampaikan, Bu, diagnosa-diagnosa, sebetulnya ini adalah sebuah konsep bahwa ada 144 diagnosa yang harus tuntas di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Cuman ini ada beberapa kondisi ternyata diagnosa-diagnosa yang harus tuntas di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini ada juga mengakses ke rumah sakit gitu. Jadi, nah ini yang mungkin harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya dalam kondisi sakit seperti apapun, harapan kami mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti itu, supaya memudahkan untuk proses-proses penjaminan apabila menggunakan program JKN, seperti itu. Jadi kalau nanti di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak mampu, seperti kata Bu Yuli tadi, pasti rumah sakit, pasti dokter yang di tingkat pertama akan memberikan rujukan, konsul lagi ke spesialisnya, gitu. Karena memang di fasilitas kesehatan tingkat pertama kan dokternya dokter umum ya, seperti itu. Kalau ternyata tidak mampu, pasti dia akan dirujuk. Artinya dalam konsep hal ini, rumah sakit itu memang lebih ke spesialistik, seperti itu. Jadi dia memerlukan, dokter yang umum ini memerlukan advis lagi atau saran lagi karena tidak mampu lagi menangani peserta ini. Nah, kondisi-kondisi gawat darurat itu yang tadi Bu Yuli sudah sampaikan, sudah sangat jelas sekali. Kondisi gawat darurat itu salah satunya mengancam nyawa juga termasuk di dalamnya. Jadi memang kalau ternyata sampai di IGD ternyata kondisinya memang kondisi yang tidak gawat darurat, mungkin nanti bisa mengakses IGD tetap, tapi memang tidak dalam konsep JKN, dalam tanda kutip mungkin akan berbiaya dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, dan kemudian apakah rawat jalan, rawat inap, dan tindakan medis lainnya juga bisa di-cover oleh BPJS? Selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur bisa, seperti itu.
Jadi dilihat lagi nanti konteksnya seperti apa. Kalau memang ternyata tadi saya sampaikan di awal bahwa memang ternyata ini memang bukan kondisi yang harus dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit, pasti akan diarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, seperti itu. Baik. Dan kemudian Pak Anang, apakah program ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan di Kukar, Pak, termasuk puskesmas dan rumah sakit swasta? Oh iya. Ya, karena ini konsepnya tetap konsep JKN ya. Jadi mau itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta yang memang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau menjadi mitranya BPJS Kesehatan, semua bisa di-cover. Semua bisa artinya memanfaatkan fasilitas itu. Dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Baik, dan dari mana sumber pembiayaan program ini, Pak? Apakah menggunakan APBD atau dari mana, Pak? Oh iya. Program ini sebenarnya ada 2 sumber ya. Yang pertama itu APBD, memang APBD, dan di tahun berapa itu Bu Ika yang kita melibatkan yang program Sri Kandi itu Bu Ika? Tahun 2024. Nah, 2024 kita coba melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Kukar untuk ikut berkontribusi. Iya, membantu pemerintah meringankan beban pemerintah dalam program jaminan ini. Jadi ada konsepnya yang sudah kita susun, berapa persentase Pemda dan berapa persentasenya untuk perusahaan swasta yang ikut kontribusi. Itu kurang lebih berapa persen Bu Isi? 50-an ya Bu Ika ya? Kalau yang CSR 59. Sekitar 50. Iya, 9 perusahaan yang ikut sudah. Yang Sri Kandi 2. Berkontribusi. Oh ya, Sri Kandi 2 ya. Oh iya. Begitu Mbak. Baik, dan kemudian Bu Yuli, apa saja tantangan yang dihadapi RSUD, Bu, dalam menjalankan program ini? Sebenarnya tidak ada tantangan yang terlalu terlalu berat jika memang hal ini sudah diketahui oleh masyarakat secara jelas, secara detail gitu ya. Artinya sepanjang semuanya mengikuti aturan yang ada, itu tidak ada masalah. Artinya ini memang berobat cukup dengan KTP itu sangat clear. Berobat cukup dengan KTP. Artinya sekarang itu kalau mau berobat kemanapun, mau ke puskesmas, mau ke klinik, mau ke rumah sakit, ya cukup dengan NIK aja. Bahkan KTP nggak perlu dibawa. Asal hafal NIK-nya, sebut aja NIK-nya, gitu. Karena ini adalah sudah era digital. Jadi begitu NIK-nya di input, data akan keluar. Nah, karena ini sudah bridging dengan BPJS, maka kepesertaan BPJS juga akan nampak di situ bahwa NIK ini berpeserta BPJS atau bukan, gitu. Sehingga kita juga dapat lebih antisipatif gitu. Begitu dia peserta BPJS, tinggal kita lihat aja, oh sudah penyakitnya sudah memenuhi syarat belum untuk di cover oleh BPJS gitu ya, untuk dirawat di rumah sakit. Kemudian kalau bukan, kita ada mekanisme, ini teman-teman ini ada grupnya yang sangat sigap ya, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPJS, Dinas Sosial. Capil. Begitu ada Capil, begitu ada kasus-kasus yang belum merupakan peserta BPJS dan sudah mengkonsumsi layanan rumah sakit atau sudah sakit dan memerlukan rawat inap ya, itu ada waktu 3 hari untuk mengurus. Artinya apabila yang bersangkutan memang bisa dikatakan tidak mampu untuk mampu atau tidak mampu ya, tapi tidak mau misalnya ya, bisa aja kan, misalnya sebenarnya mampu-mampu aja sih gitu, tapi biar aja dah saya ikut yang program Pemda gitu. Nah, asal dia mau ikut program Pemda, maka itu akan segera terbit BPJS-nya. Cuma ketika ini adalah program pembiayaan BPJS-nya dari pemerintah daerah, dari APBD, maka dia adalah di kelas 3. Dan ketika itu kelas 3, maka tidak bisa untuk naik kelas, mau ke VIP atau mau ke kelas 1 atau kelas 2. Jika memang ada keinginan untuk naik ke kelas 1 atau kelas 2 atau VIP, maka itu harus dilepas. Dia ikut mandiri ya. Ikut mandiri. Jadi memang regulasinya seperti itu. Gitu, Mbak. Baik. Dan itu berarti bisa, Bu, ya, untuk melepas yang kelas 3 kemudian naik ke kelas 2 atau kelas 1 bisa? Melepas kepesertaan. Bukan
Artinya dia harus melepas kepesertaan, dan ketika dia mendaftar mandiri itu ya, baru berlaku 14 hari kemudian. Jadi yang sekarang ini tidak bisa tercover, gitu. Misalnya gini ya, ini ikut misalnya kan dibayarkan oleh pemerintah daerah ya, BPJS-nya. Berarti kan kelas 3. Tapi ternyata wah, nggak mau saya kelas 3. Saya maunya naik kelas, kan ada fasilitas naik kelas. Nah, fasilitas naik kelas itu hanya bagi yang bukan berbiaya dari APBD. Tapi mandiri. Itu hanya untuk yang mandiri. Itu bukan aturan rumah sakit. Itu aturan negara, ya, aturan BPJS. Nah, ketika dia tiba-tiba ingin seperti itu, maka yang ini harus dilepas, yang berbiaya APBD harus dilepas, dia mendaftar mandiri. Nah, ketika dia mendaftar mandiri berlaku 14 hari kan? Untuk kelas 1-nya nanti bulan depan, berlakunya bulan depan. Atau kelas 2 atau kelas 1 itu bulan depan. Ya, tapi yang sekarang kan nggak bisa jadinya. Umum jadinya, itu. maka umum gitu. Kalau mau di kelas 1, kelas 2 ya. Kalau dia mau naik kelas dan mau lepas ini bisa, tapi bulan depan. Kalau yang sakitnya sekarang ini, ya mau nggak mau kalau dilepas akan berbayar umum, kalau tidak dilepas ya tetap di kelas 3. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Kita jeda iklan sejenak dulu, kita akan kembali lagi. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Audi, tahu nih Wak, kemarin aku dapat tawaran kerjaan nih. Iya kah? Selamat yo, tapi kenapa mau tegak itu? Kok tegak sawam tegak itu nah? Sebenarnya aku tuh kemak masih, tapi ini kan kesempatan yang poreo. Juga banyak perubahannya tuh, jadi kemak dan takut gitu aku bisa memenuhi ekspektasi orang. Oh, paham aku nih. Memang nggak tuh perubahan tuh nyawani, tapi diingat aja kesempatan tuh sekali maha jua, mana berharga lagi. Jadi kadang-kadang kita tuh harus berani gak tuh nah maju gak tuh nah aja no di sini mah di zona nyaman, gak mana ona dapat yang lebih baik. Oh iya, bujur juga yo. Kadang kan aku ini terlalu fokus gitu yo pada ketakutan kegagalan gitu. Dan sampai diingat gitu bahwa setiap kesempatan tuh ada peluang juga untuk belajar dengan berkembang. Ya, bujur, apa lagi kesempatan tuh jendela menuju masa depan atam yang lebih indah. Mun awak gak nih mah dik tahu apa yang terjadi, dik bisa. Tapi yang pasti awak tuh dik akan pernah tahu mun awak dik coba. Iya bujur juga. Aku jadi inget nih bunyi pepatah juga. Kesempatan tuh dik bakalan datang 2 kali. Jadi aku harus memanfaatkan hak nih yo sebaik mungkin meskipun ada resikonya. Bujur, mun daripada bujur tuh bujur, jangan awak sampai sawan tuh ngehalangi awak melangkah. Allah aja kesempatan tuh. Semangat, pede jaman bunyi orang Tuhan. Makanya tantangan tuh dihadapi biar jadi perjalanan awak tuh jadi seru gak tuh sampai ke tujuan. Wah, makasih yo dan dukungannya nih. Aku merasa lebih siap mah nih menghadapi kesempatan ini. Aku nak coba juga sebaik mungkin dan belajar kan dari setiap pengalamannya nih. Balai santai aja, tegak dengan siapa. Ingat aja setiap langkah kecil awak tuh, langkah halus awak tuh bisa jadi pertumbuhan yang baik mun awak pede. Jadi bisa aku awak tuh. Duh mas, asap ini loh. Asap apa toh mbak? Itu loh mas, rokoknya tuh loh. Santai aja kali mbak. Ini kan fasilitas umum mas, mbok ya jangan ngerokok sembarangan toh, dilarang. Sopo sing larang memang? Itu loh, dilarang merokok.
toh. Wah, masih angel iki. Gak bisa baca ta? Itu loh tulisannya. Kasian mbaknya sampai nggak bisa napas. Jangan diulangi lagi ya Mas, lain kali. Wes, maafin ya Mbak, saya salah. Hormati orang lain, jangan merokok di tempat atau fasilitas umum karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Sobat, setiap langkah kecil untuk lingkungan kita sangat berarti. Mulai dari yang sederhana, kelola sampah dengan baik, pisahkan sampah organik dan non-organik untuk daur ulang yang lebih baik. Kurangi penggunaan plastik dan beralihlah ke bahan ramah lingkungan. Komposkan sisa-sisa makanan untuk mengurangi limbah dan memberi nutrisi kembali ke tanah. Mari kita lakukan bagian kita, kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. 100.6 FM RPK Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia. 100.6 FM, pilihan terbaikmu. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Baik Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Ibu Ika, Pak Anang dan Bu Yuli dengan tema kita pada pagi hari ini, program layanan berobat cukup menggunakan KTP. Baik, lanjut. Dan di masyarakat ini kan Bu, masih banyak yang menganggap ketika berobat menggunakan KTP gratis, ketika mereka datang ke UGD, mereka berbayar gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Ya, saya rasa tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika ini adalah unit gawat darurat, maka kasusnya adalah kasus gawat dan darurat, gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang bisa kami karang-karang atau kira-kira gitu ya, tapi itu nyata. Kan ketika yang datang berobat itu, ketika seseorang datang berobat, maka akan didiagnosa, ya kan? Nah, diagnosanya itu yang menjadi dasar kita menagihkan ke BPJS. Nah, tadi kan ada 144 diagnosa yang tidak bisa dibayar oleh BPJS, tidak bisa ditanggung oleh BPJS, dan itu kebijakannya sifatnya nasional. Jadi bukan hanya dikukar saja. Nah, jadi jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya berarti apabila mungkin masyarakat kan bertanya kan, kan saya nggak tahu saya nih diagnosa apa gitu kan? Apakah saya nih termasuk dari diagnosa-diagnosa yang tidak ditanggung itu? Nah, makanya tadi sudah saya jelaskan secara bahasa bahasa umum bahwa kasus-kasus yang tadi Bu Ika juga bilang kasus-kasus yang tidak mengancam nyawa. Tapi mungkin Bapak Ibu juga akan bilang, masa harus mengancam nyawa dulu baru? Nah, tapi artinya sebenarnya di dunia kedokteran itu adalah penyakit-penyakit dengan level yang jelas-jelas memang bisa dikatakan jauh dari nyawa, misalnya ya. Misalnya diare tanpa kekurangan cairan, memang nggak enak kan, malam-malam diare, BAB terus kan, merasanya gawat gitu ya.
Tapi kalau belum ada kekurangan cairan, itu masih bisa maksudnya bukan suatu kasus yang gawat gitu. Itu harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di mana? Nah, itu bisa di puskesmas atau klinik yang ada di luar daripada rumah sakit gitu ya. Kan mungkin ada yang 24 jam ya. Saya rasa nanti teman-teman dinas kesehatan juga akan menjawab seperti apa solusinya ketika memang sudah di luar jam kerja ada kasus-kasus yang seperti itu. Di Tenggarong kota ini sudah banyak kok klinik-klinik yang bahkan di kecamatan-kecamatan lain juga klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Andaikan misalnya puskesmas sudah nggak buka, itu klinik itu masih buka kok, walaupun dia bukan 24 jam masih buka kok sampai jam 10 gitu ya, jam 10 malam. Nah, kalau yang tiba-tiba muncul jam 1, jam 2, jam 3 malam ada kok layanan yang buka gitu. Nah, itu kondisinya itu seperti itu. Artinya tuh kalau memang itu kasus gawat dan darurat, insya Allah itu pasti udah dirawat dan dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Baik, gitu. Pak Anang mau menambahkan, Pak? Oke, nambahkan sedikit aja Mbak ya. Memang ini kan sebenarnya memang saat ini yang kita hadapi ya di Kukar ya. Tidak semua puskesmas itu beroperasi 24 jam. Ya kan? Tapi kita sudah duduk bareng dengan para stakeholder untuk membicarakan masalah ini, untuk mencarikan solusinya. Jadi ada konsep yang pertama, nanti kita akan buat semacam puskesmas satelit. Jadi per kecamatan tuh ada satu puskesmas yang memang harus buka selama 24 jam untuk melayanan. Dan yang konsep kedua, kita juga memasang nanti hotline service di masing-masing puskesmas itu. Jadi kapanpun dibutuhkan bisa dikontak. Tapi nggak usah khawatir juga, kita juga punya pelayanan PSC 119. Nah, itu juga yang selalu siap siaga 24 jam. Apabila memang masyarakat Kukar membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu mungkin itu dari kami. Bu Ika, untuk 144 penyakit nih Bu yang tidak di cover, itu mungkin bisa dijelaskan Bu penyakit apa aja atau kita bisa tahu itu dari mana Bu? Ya, baik. Terkait dengan 144 diagnosa tadi sebetulnya bukan tidak di cover ya, di cover tetapi tempatnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kalau itu sampai ada di rumah sakit menjadi dalam tanda kutip seperti tidak dijamin, padahal sebetulnya bisa dijamin kalau tempatnya tepat seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi. Memang masyarakat kan tidak tahu nih mana yang 144, mana yang ini gitu kan. Makanya daripada bingung, mau nggak mau kalau sakit langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dahulu, saran kami seperti itu. Tapi kendalanya kan Bu, iya ini sakitnya jam 3 pagi, jam 2, jam 1. Nah, tadi kami sudah berbicara dengan dinas sudah rapat nih ya, koordinasi diskusi gimana nih caranya nih, karena ternyata banyak akses 144 diagnosa yang harusnya aksesnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit gitu kan ya. Jadi kami coba diskusi menentukan cara-caranya seperti apa. Nah, salah satunya tadi disampaikan beberapa, ada 3 opsi. Nah, itu yang nanti bisa dilakukan akses oleh warga Kutai Kartanegara kalau ternyata ada di kondisi-kondisi pada saat fasilitas kesehatannya tutup atau seperti apa, bisa mengakses PSC, tadi bisa ada hotline-nya, ada juga mendatangi Vaskes yang jadi satelit seperti itu. Jadi konsep-konsep itu nanti mungkin akan disinergikan dengan rumah sakit. Kalau ternyata bertemu dengan konsep 144 itu bisa, rumah sakit bisa dengan mudah mengarahkan kemana arahnya supaya tidak ada semacam seperti ditolak, tidak dilayani dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya nih konsep penataan ini tuh bisa kita lihat dari sisi yang positif ya. Mungkin kita bisa ngelihat bagaimana UGD Parikesit sebelum ada kebijakan ini dan setelah ya. Sebelum ada kebijakan ini tuh ke UGD tuh sangat tidak nyaman kan. Padat, banyak sekali orangnya ya. Kemudian apa namanya? Yang harus ditangani cepat itu malah nggak dapat tempat gitu ya, yang gawat nggak dapat tempat karena memang banyak pasien-pasien yang memang sebenarnya harusnya bukan ke UGD. Jadi kalau kami menamakannya itu label hijau. Label hijau itu ya tidak gawat, tidak darurat gitu. Bukan tidak perlu diobati, tapi
di luar rumah sakit, ditanggung juga oleh BPJS, tapi di klinik, di puskesmas, di AGD 119, di apa PSC 119 ya, gitu. Nah kalau kondisinya tertata begitu kan UGD juga nyaman. Jadi begitu ada yang gawat dan darurat bisa cepat, bed selalu tersedia ya, petugas selalu tersedia, enak gitu ya. Tapi kalau penuh dengan yang seharusnya tidak ke gawat darurat, nah itu yang kurang tepat ya kan, gitu. Dan bagaimana rumah sakit sendiri Bu mengatasi ketika ada lonjakan pasien gitu Bu sebelum adanya ini? Sebelum adanya ini? Sebelum adanya program ini kan otomatis masyarakat banyak ke rumah sakit Bu, dan itu kan klasifikasikannya bagaimana? Apakah dilayani semua atau ada yang dilayani semua? Dilayani ketika sebelum ada program ini semua yang datang pasti dilayani kan. Tapi kan akhirnya ada delay kan? Karena terlalu banyak yang harus dilayani, pasti terganggu gitu. Terganggu. Nah, pada saat kondisi seperti itu sebenarnya kurang ideal. Kita pun tidak bisa ngeklaim. Banyak kasus itu yang tidak bisa terklaim, bahkan berapa ya Pak Bu Ika ya? Mungkin satu hari itu false emergency-nya ya, bahasanya false emergency. Jadi emergensi palsu gitu ya. Jadi bukan emergensi, tapi karena belum ada penegasan ini, ya kita terima semua. Tapi ketika memang sudah ada penjelasan yang nyata dari BPJS, ya kita akan berlakukan. Karena memang BPJS dengan tegas mengatakan ini tidak bisa ke UGD, dia harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah dulu bagaimana? Ya, dulu layanannya tidak dibayar oleh BPJS. Jadi ya kita melayani aja, ya obat keluar, pemeriksaan lab dan lain sebagainya, tapi tidak bisa ditagihkan. Waktu itu begitu, gitu. Baik. Dan kemudian saya ke Bu Ika lagi Bu, apa dampak jangka panjang jika masyarakat hanya mengandalkan program gratis berbasis KTP dan tidak mendaftar BPJS? Kalau peserta tidak mendaftar BPJS dalam tanda kutip nggak punya jaminan gitu ya Mbak ya, ya pasti nanti dia akan mengeluarkan biaya sendiri terhadap pelayanan kesehatan yang dia dapatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata kalau pertanyaannya terkait dengan gimana kalau semuanya pengen masuk ke pemerintah daerah gitu ya, program pemerintah daerah gitu kan, yang pasti sih ya yang pasti pemerintah daerah dalam hal ini banyak sih Mbak yang harus disiapkan. Pertama, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggarannya terkait dengan berapa potensi penduduk yang kira-kira pengen semuanya beralih ke pemerintah daerah gitu, atau pembiayaan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Tapi kami sih tetap menghimbau kepada masyarakat sebetulnya kalau memang mampu dan dirasa memang ini ya membutuhkan pelayanan kesehatan di kelas 1, 2 atau memang ternyata beroperasional ada hubungan pekerja dan pemberi kerjanya, daftarkan sesuai dengan segmennya seperti itu. Karena ternyata masih ada beberapa saja perusahaan yang memang dalam tanda kutip ini sepertinya masih mengandalkan, khususnya mikro-mikro ya, masih mengandalkan program pemerintah untuk membackup karyawan-karyawan mereka, padahal kan itu tidak tepat. Nah, harapan kami sih sebetulnya yang tidak tepat ini disesuaikan. Jadi jangan semuanya menjadi beban pemerintah daerah juga, seperti itu. Itu aja sih Mbak, gitu. Tapi yang kedua sih vaskes ya, kalau terlalu kayak tadi Bu Yuli, pemerintah daerah kan kelas 3. Kalau ternyata banyak semua yang mau, dan mohon maaf kalau ternyata angka kunjungan kesakitan rawat inapnya besar, Bu, harus ada penyiapan kelas lagi. Kelas rawat inap kelas 3. Nah, itu tuh yang harus semakin ya nanti akan terlihat perlu diperhitungkan lagi seperti itu. Baik, dan mungkin kita sudah masuk di akhir sesi Bapak dan Ibu. Mungkin saya minta terakhir closing statement. Mungkin dari Pak Anang dulu, dari Dinkes Pak, harapan Dinkes Kukar terhadap keberlangsungan program ini dalam jangka panjang Pak. Iya. Kalau ditanya harapan Dinas Kesehatan ya, karena Dinas Kesehatan ini kan penanggung jawab bidang kesehatan ya di daerah ya. Tentunya harapan ini program ini bisa berlanjut, tapi sesuai kemampuan daerah pastinya. Nah, sesuai kemampuan daerah, karena kita ketahui bersama bahwasanya tidak selamanya daerah itu mampu gitu ya, tergantung pendapatan gitu ya. Jadi tetap kita harapannya ke masyarakat itu lebih peduli dengan kesehatannya dengan cara mendaftarkan diri secara mandiri sebenarnya, itu tidak tergantungkan pemerintah gitu ya. Ya, bagaimana kalau seandainya nanti
tiba-tiba pemerintah daerah sudah nggak kuat lagi gitu ya. Terus masyarakat tetap mengharapkan karena akhirnya jadi terbengkalai kan. Susah mengakses sarana pelayanan kesehatan karena pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi harapannya ya tetap kedepannya nanti masyarakat lebih peduli dengan cara menjadi peserta mandiri. Gitu. Baik Bu Ika, harapan BPJS terhadap keberlangsungan program ini, Bu? Yang pasti tentunya harapan kami terkait dengan program JKN ini sinergitas itu tetap bisa dilakukan. Harapan kami juga warga masyarakat Kutai Kartanegara segera mendaftarkan dan mengecek kembali status keaktifan pesertanya. Di segmen manapun kami sih menyesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing warga masyarakat Kutai Kartanegara. Kalau memang benar di yang pekerja, kami harapkan memang segmennya yang di pekerja seperti itu, atau di segmen yang memang mandiri mampu ya dimandiri saja, supaya memang benar-benar apa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu benar-benar sesuai kepada yang berhak seperti itu. Jadi memang harapan kami ke depannya warga di Kabupaten Kutai Kartanegara semua kepesertaannya aktif, karena untuk diketahui juga saat ini memang di Kutai Kartanegara ada sekitar 12% dari total jumlah penduduk di Kutai Kartanegara yang sudah terdaftar tetapi memang belum aktif kepesertaannya. Harapan kami warga Kutai Kartanegara memang tidak ada mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan, tolong pastikan status kepesertaannya aktif seperti itu. Baik, Bu Yuli, harapan untuk keberlangsungan program ini dan mungkin untuk masyarakat sendiri juga, Bu. Ya, yang jelas program ini bagus ya, clear ya, berobat cukup dengan KTP. Namun demikian, bagaimanapun juga pemerintah dan masyarakat itu harus bersama-sama. Ya, jadi untuk membangun Kutai Kartanegara ini perlu peran serta masyarakat ya, perlu peran serta masyarakat untuk juga bagaimana pemerintah hadir sesuai dengan kemampuannya. Ya, sudah hadir kan pemerintah dengan menganggarkan iuran untuk kepesertaan BPJS ya. Nah, masyarakat juga harapannya bisa memahami karena BPJS ini adalah sebuah asuransi, memahami BPJS ini yang ditanggung yang seperti apa, yang tidak ditanggung seperti apa. Kalau mau ikut ditanggung oleh BPJS, maka harus seperti apa saya, seperti itu. Jadi pemahaman seperti itu juga perlu dan sangat penting menurut saya, karena apapun di dunia ini pasti ada aturannya, ya kan? Jadi harapannya tidak berpikir bahwa pokoknya BPJS semuanya gratis. Memang betul sekali semuanya gratis asal sesuai dengan ketentuannya, gitu. Penyakit-penyakit ringan di di klinik atau di vaskes tingkat pertama di puskesmas. Penyakit-penyakit yang memang memerlukan penanganan spesialis, dokter spesialis. Di spesialis di rumah sakit itu kan spesialis sedikit kan? Maksudnya dokter umum sedikit kan? Karena itu di rumah sakit itu layanannya layanan spesialis. Jadi kalau penyakitnya ini sifatnya penyakit umum, maka dia di puskesmas atau klinik seperti itu. Jadi intinya adalah memerlukan peran serta juga masyarakat untuk bersama-sama membangun Kutai Kartanegara. Baik, luar biasa sekali narasumber kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih Bu Yuli, Pak Anang, Bu Ika sudah berkenan hadir dan membersama di Odah Bekesa hari ini. Semoga program layanan berobat cukup menggunakan KTP di Kutai Kartanegara dapat terus berjalan secara berkelanjutan, memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang belum tercover jaminan kesehatan. Dan semoga tidak lagi warga yang enggan berobat karena alasan biaya, dan derajat kesehatan masyarakat Kukar dapat meningkat secara merata menuju Kutai Kartanegara yang sehat, inklusif, dan sejahtera. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Odah Bekesa selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.